atas nama kuasa pemon kita pengadilan tidak bisa punya apa-apa. Lalu Kita kalau- yang cuma laki-laki ibu pihak ceng. saya Pak, Pak, Ibu Pak, kita pihak. Tangis warga pecah dan teriakan protes menggema saat Pengadilan Negeri Ambon mengeksekusi lahan yang berujung pada pembongkaran 7 rumah warga di Dusun Tabejauh, kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Selasa 3 Februari. Puluhan aparat gabungan dari kepolisian dan TNI dikerahkan untuk mengawal jalannya eksekusi. Di lokasi yang sama, puluhan buruh telah disiapkan untuk membongkar rumah-rumah yang selama bertahun-tahun menjadi tempat tinggal warga. Pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, rekan Jenderal Louis. Silakan laporan Anda. Ya, baik, Tribun, sempat kami laporkan tangis warga pecah. Teriakan protes mengema saat Pengadilan Negeri Ambon mengeksekusi lahan yang berujung pada pembongkaran 7 rumah warga di Dusun Tabejauh, kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Selasa 3 Februari 2026. Puluhan aparat gabungan dari kepolisian dan TNI dikerahkan untuk mengawal jalannya eksekusi. Di lokasi yang sama, puluhan buruh telah disiapkan untuk membongkar rumah-rumah yang selama bertahun-tahun menjadi tempat tinggal warga. Sekitar pukul 10.00 WIB, Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon Jonas Mustamu membacakan penetapan eksekusi di hadapan warga dan aparat. Tak berselang lama, para buruh mulai mengangkut perabotan rumah tangga dari dalam rumah. Sementara warga hanya bisa menyaksikan dengan perasaan campur aduk antara marah, sedih, dan putus asa. Sebelum pembongkaran dimulai, sejumlah warga yang didominasi kaum ibu sempat melakukan perlawanan. Mereka menghadang jalannya eksekusi dan terlibat perdebatan sengit dengan panitia Pengadilan Negeri Ambon, Syarifuddin Rashid. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil. Aparat kepolisian membentuk barikade memisahkan warga dari area rumah yang akan dieksekusi. Hingga akhirnya eksekusi tetap berjalan tanpa kompromi. Eksekusi ini dilaksanakan berdasarkan surat penetapan eksekusi nomor 8-pen-PDT-eksekusi-2005-pen Ambon Junto nomor 106 PDT-G-3-PN Ambon Junto nomor 31 PDT 2024 PT Ambon tentang perintah eksekusi. Dalam perkara tersebut, Albertina Rehata bertindak sebagai penggugat, sementara pihak tergugat adalah Bertin Keula, Cornelis Bersalah, Melkias Ngosim, Martin Apono, David Putilulan, Yakoba Nanui, dan Maria Bakar Besi. Salah satu warga terdampak, Maria Bakar Besi alias Ona, dengan suara bergetar menyatakan penolakan tegas terhadap eksekusi tersebut. Ia menjelaskan setelah peristiwa unmanning, warga memahami bahwa nantinya akan ada surat pengosongan lahan. Jika surat itu diterima, mereka mengaku siap mengosongkan lahan secara mandiri. Namun mereka langsung diberikan surat pemberitahuan eksekusi tanpa surat pengosongan. Ona mengungkapkan dirinya bersama warga lain yang menempati lahan seluas kurang lebih 9 hektar. Berdasarkan putusan 110 pernah mengikuti proses unmanning di Pengadilan Negeri Ambon. Saat itu Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nova Laura Sasube, disebut secara langsung berjanji bahwa eksekusi akan ditunda karena terdapat 2 putusan berbeda dalam satu objek lahan. Menurut Ona, eksekusi ini didasarkan pada sertifikat, padahal objek sengketa secara keseluruhan merupakan lahan seluas 9 hektar yang telah memiliki putusan Mahkamah Agung. Selain itu, sertifikat lahan dimaksud telah diblokir di pertanahan. Pemblokiran tersebut, kata Ona, dilakukan oleh pihak yang memiliki putusan Mahkamah Agung. Namun yang menjadi pertanyaan besar warga, mengapa pihak penggugat tidak menggugat pihak yang memblokir sertifikat, melainkan justru melakukan eksekusi terhadap para warga. Ia mengaku bingung lantaran harus tunduk pada putusan yang mana, apakah putusan putusan Mahkamah Agung ataukah putusan Pengadilan Negeri Ambon. Maria mempertanyakan kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah namun seolah diabaikan. Di tengah eksekusi, Maria menunjuk salah satu rumah yang sementara dibongkar.
Rumah itu dihuni oleh David Putriulan, seorang lansia yang telah lama lumpuh. Tak hanya itu, Maria juga mengungkapkan bahwa rumah orang tuanya telah lebih dulu dibongkar, bahkan sebelum penetapan eksekusi diterbitkan. Maria menambahkan pihak pemilik putusan Mahkamah Agung telah mengajukan gugatan perlawanan yang sudah didaftarkan secara resmi. Namun saat dikonfirmasi di lapangan, jurusita dan panitia hanya menghubungi Ketua Pengadilan Negeri Ambon melalui sambungan telepon. Dalam sambungan itu, Ketua PN Ambon disebut menyatakan belum ada gugatan dimaksud. Padahal Maria telah menunjukkan bukti gugatan perlawanan itu ada pada aplikasi e-court Mahkamah Agung. Warga pun meminta agar proses eksekusi dihentikan sementara dan dihormati sebagai bagian dari proses hukum. Selain itu, Maria menyoroti proses konstatering yang dinilai tidak sesuai. Ia menyayangkan sikap Ketua Pengadilan Negeri Ambon yang dinilai tidak jeli melihat persoalan di lapangan. Maria menutup pernyataannya dengan nada pilu. Ia menegaskan bahwa mereka yang hanyalah masyarakat kecil yang berharap akan keadilan. Terpisah dari itu, Tribun Ambon.com mencoba mengkonfirmasi juru bicara Pengadilan Negeri Ambon, Yefri Bimusu, untuk memperoleh penjelasan resmi terkait dasar hukum eksekusi yang tetap dilaksanakan. Sejumlah isu krusial dikonfirmasi, mulai dari dugaan adanya dua putusan atas objek lahan yang sama, klaim putusan MA, keberadaan gugatan perlawanan atau Derden Verset, pemblokiran sertifikat hingga pengakuan warga yang menyebut tidak pernah menerima surat pengosongan sebelum eksekusi dilakukan. Yefri Bimusu menegaskan eksekusi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan berdasarkan permohonan resmi pemohon eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ia menjelaskan tahapan tersebut meliputi unmanning dan considering. Selama tahapan itu berlangsung, sepanjang tidak ada pencabutan permohonan eksekusi maupun keberatan yang sah secara hukum, maka eksekusi tidak dapat ditangguhkan. Terkait dengan klaim adanya gugatan perlawanan yang diajukan pihak ketiga sebagai pemegang hak milik, Jeffrey mengatakan pihak PN belum menerima informasi resmi yang dapat dijadikan dasar penangguhan eksekusi. Ia menegaskan kembali hingga eksekusi dilakukan, penetapan eksekusi hanya memuat dua putusan pengadilan yang telah inkrah. Sementara itu, terkait klaim adanya putusan Mahkamah Agung atas objek lahan yang sama, Yefri belum memberikan jawaban pasti. Hingga berita ini diterbitkan, Tribuners, polemik eksekusi lahan tersebut masih menyisakan tanda tanya besar terkait sinkronisasi putusan pengadilan, perlindungan hak pihak ketiga, serta kepastian hukum atas objek sengketa yang diklaim memiliki lebih dari satu putusan. Demikian yang dapat saya laporkan. Kembali kepada rekan di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.